Yang jadi masalah adalah iuran BPJS. Kalau menurut Om Cimung nggak masuk akal. Uang reses itu, uang aspirasi, bukan hak anggota DPRD. Hak anggota DPRD itu cuma gaji sama tunjangan. Kita dari konteks karena yang Bang Jali itu masih mengulik PSI karena jujur Bang Jali 2019 ke PSI ya kan gitu. Om Cimung enggak? Iya apa? Ya, kali tertarik ya kan gitu. Karena apa PSI ini terkenal sensasinya lah gitu ya kan. Cuman beberapa kali ada hal-hal yang apa ya wacananya ini agak kurang logis. Contoh BPJS gratis nih. Nah ini gimana tanggapan dari apa Bro Syalil nih soal BPJS karena ini yang berbayar aja begini. Kualitasnya menurut Bang Jali ya gitu. Nah BPJS gratis ini apakah gratisannya pun nanti gratis? Apakah pelayanannya bisa maksimal seperti yang diharapkan lah oleh masyarakat kita? Iya, ya memang program besar atau tujuan besar PSI di nasional itu BPJS gratis. Nah kadang-kadang kita juga di masyarakat ketika kita turun ke bawah pertanyaannya adalah apakah mungkin gitu. Terus pertanyaan keduanya adalah nggak gratis aja kita disusahkan gitu kan, pelayanannya jelek gitu. Tapi faktanya adalah begini, salah satu pencetus jargon BPJS gratis itu adalah Bro Dede Uki Prayudi. Itu salah satu ketua DPP PSI yang pernah jadi tim analis di PBB, Persatuan Bangsa-Bangsa. Jadi risetnya dia di tahun 2022 saja bahkan kita sudah bisa sebenarnya menggratiskan BPJS. Kita masalah biayanya dulu ya, nanti kalau pelayanannya kita bisa. Dari tahun 2022 ternyata pasca COVID itu sudah melandai, ekonomi Indonesia ini ternyata mampu. Dan ternyata faktanya juga bahwa iuran BPJS yang selama ini ditarik dari peserta BPJS itu hanya menutup 40% biaya seutuhnya BPJS. Jadi sekitar 60 atau 50% itu masih diambil dari APBN. Nah, hitung-hitungan kita adalah toh selama ini pun 50-60% masih biaya APBN yang diambil, bukan murni 100% iuran peserta BPJS. Nah, sedangkan dengan kondisi 2022 ekonomi yang membaik, itu hitung-hitungannya memang bisa. Jadi kayak cuma nambahin 40% lagi aja nih dari APBN mengalokasikan. Nah, itu kalau dari segi pembiayaan ya kan. Kalau dari segi pelayanan gini, faktanya juga di lapangan bahwa teman-teman BPJS itu masih ditarget untuk keanggotaan baru. Jadi ternyata teman-teman BPJS ini di lapangan masih nyari anggota. Siapa sih yang belum jadi anggota BPJS? Jadi anggota lah, iuran lah gitu kan. Nah di sini menurut PSI poinnya adalah teman-teman BPJS belum fokus soal pelayanan karena masih dibebankan fokusnya soal rekrutmen anggota BPJS baru. Nah di situ akhirnya pelayanan jadi mungkin nomor sekian karena harus menutup yang tadi saya bilang mungkin hanya 40% nih iuran, nyari lagi nih yang baru-baru untuk masuk jadi anggota BPJS. Ketiga, fakta di lapangan juga ternyata kontrak antara rumah sakit dengan BPJS itu isinya berbeda-beda. Makanya kadang gini, kadang kita ke rumah sakit A, anggaplah pelayanan pasien BPJS-nya buruk. Ternyata di rumah sakit B pelayanannya baik. Nah itu karena kontraknya berbeda. Tiap-tiap rumah sakit dengan BPJS. Jadi penjabarannya adalah kurang lebih gini contohnya. Mungkin rumah sakit A yang pelayanannya buruk, rembes biaya BPJS-nya itu H plus 14 hari. Nah mungkin rumah sakit B itu pelayanannya baik karena hanya H plus 2 hari saja. Nah itu kan mempengaruhi juga dari situ. Jadi bukan fokus PSI bukan hanya soal pembiayaannya saja, tapi supaya teman-teman BPJS juga fokus di pelayanannya aja. Jadi kita bukan sistem kita dia anggota atau enggak, tapi setiap warga negara Indonesia itu sudah ditanggung oleh BPJS, gitu, punya hak itu. Sorry bro, kamu ini ya. Nah ini nggak connect ya. Artinya gini, tadi salah satu DPP PSI Pak Didi ya, Bro Didi ya, Bro Dede ada membahas soal itu
Tadi hitungannya adalah bahwa sampai saat sekarang ini pemerintah dari APBN-nya masih bersubsidi membayar iuran BPJS tunggakan rumah sakit sebesar 50%. Nah, artinya kalau yang iurannya dicabut, pemerintah harus nambah lagi dong. Betul. Jadi kurang lebih 40-50% lagi. Betul. Nah, sedangkan yang masih ada iurannya saja, ini rumah sakit masih banyak yang ngeluh. Sempat beberapa yang lalu itu tertunda. Nah, kalau masalah faktor pelayanan, itu harus undang-undangnya yang paling penting adalah sistem dari kepegawaiannya. Kenapa? Kalau dari pusatnya, Om Kimu yakin itu sudah jukraknya udah jelas. Antriannya bagaimana, segala macam bagaimana. Tapi Om Kimu nomor 2 kan itu dulu, yang jadi masalah adalah iuran BPJS. Kalau menurut Om Kimu nggak masuk akal. Kalau memang PSI terus berusaha untuk ke sana. Jangan sampai ada tetangga sebelah. Kalau saya terpilih BBM gratis, itu logikanya udah gitu-gitu kan gimana ya? Kan gimana gitu. Nah, makanya Om Kimu nggak mau menyampaikan ke mau coba kulik dengan Bro Samir, kayaknya nggak masuk akal loh. Gitu. Oke, sebentar, boleh tambahin? Boleh banget. Jadi tadi kan penjelasan soal biaya itu bahwa hitungannya bisa ditanggung. Betul. Terus yang kedua tadi disebutkan bahwa pihak BPJS itu masih melakukan perekrutan penambahan anggota baru gitu. Nah, yang ketiga soal pelayanan kan gitu. Ini jadi pertanyaan adalah pelayanannya belum siap, kenapa rekrut yang baru gitu menurut Bang Jali ya gitu. Maksudnya maksimalkan dulu sampai semua para yang pengguna BPJS ini puas secara pelayanan, baru mencoba rekrutan baru gitu, anggota baru gitu. Nah, ini mungkin yang step by stepnya menurut Bang Jali agak melenceng nih. Coba tanggapannya dulu. Ya mungkin kan gini, kenapa mereka maksudnya kan gini, kenapa memang pelayanannya masih kurang baik mungkin, tapi malah merekrut, karena mungkin kan dengan kondisi sekarang yang memang tidak di cover 100% oleh APBN, ya otomatis mereka punya target gitu kan untuk menutupi anggaran-anggaran yang dibutuhkan. Itu sih kalau menurut saya kalau untuk yang soal itu. Tapi kalau soal ya Om Kimung masih belum percaya, bagi kami gini, BPJS gratis itu satu dari sekian banyak visi atau misinya PSI lah. Cuma memang lebih seksi lah kalau kita ngomong bahasa BPJS. Ini. Betul. Tapi kita meyakini bahwa gini, kalau bahkan saya punya pendirian gini, kita mungkin agak ambil contoh ke tetangga lah, Kota Bekasi dengan sistem hanya berdasarkan NIK kalau nggak salah ya. Warga Kota Bekasi bisa berobat di berapa puluh rumah sakit di Kota Bekasi, bahkan ada yang sampai Cibubur, perbatasan kabupaten. Nah, dari situ kita juga bisa sebenarnya agak sedikit kalkulasi bahwa ketika Kota Bekasi saja bisa dengan APBD-nya yang bahkan lebih kecil dari Kabupaten Bekasi, hitungan kita di PSI melalui APBN pun bisa 100% Om. Jadi memang nantinya akan membebankan APBN. Jadi kalau Om Kimu lebih setuju dengan Bro Ari adalah ini adalah program yang seksi, tapi ini harus dimainkan lagi. Karena kalau Om Kimu nggak setuju kalau semua rakyat Indonesia free, karena di luar sana harusnya subsidi silang, yang mampu membantu yang susah jangan dibebani lagi. Karena apa? Sekarang ini yang susah itu di tingkat-tingkat RT. Nah, ini kalau Bro jadi dewan, perhatiin itu nggak nyampe ke bawah. Padahal pemerintah udah punya KIS aja udah, ya itu termasuk nggak tanpa bayar, murni. BPJS-nya yang gratis juga nggak ada, tapi nggak nyampe. Nah, makanya kalau Om Kimu menyampaikan, mudah-mudahan PSI bisa mendengar, udahlah, biarkan aja, tapi benar-benar yang mampu itu benar-benar membantu yang tidak mampu. Artinya programnya khusus yang tidak mampu aja, gitu. Itu sih. Ya, jadi salah satu aspek yang memang untuk mendukung BPJS gratis itu nanti kalau tidak salah ya, menurut versi PSI adalah menambahkan kalau tidak salah itu pajak barang mewah kalau nggak salah. Oh, bisa. Jadi bisa. Jadi ada bahasanya bukan lagi orang yang kaya itu menikmati fasilitas negara dengan orang-orang yang lain, tapi dari pajak mewah, barang mewah itu kita ambil 1%. Kalau itu ketemu, jadi nanti hitung-hitungannya bisa untuk balance ini. Ketemu. Jadi ini untuk BPJS itu ya, kurang lebih rencana dia penerapan nanti ya yang dilakukan itu. Ini mungkin kita masuk ke akhir deh, udah mulai masuk ke akhir karena ada ini ya kan.
PSI targetnya adalah lolos ke Senayan karena 2019 pun itu angkanya nggak nyampe 2% ya kalau nggak salah ya, 1,8 kayak gitu. Nah saat pidato pertama Mas Ketum itu kan targetnya 7% tuh, Mas Giring dulu sempat ada, tapi Mas Kaisang bilang yang penting lolos deh, 4% berarti kan lolos gitu. Kira-kira dengan strategi yang sudah dijalankan oleh PSI dan juga penentuan koalisi pun belum menentukan ya, dengan segala ide dan gagasan yang disampaikan. Kalau yakin pasti yakin dah gitu. Cuman kira-kira apa yang menjadi nilai jual utama PSI supaya nih contoh nih Om Gimo nih supaya tergugah gitu dan sesuai foto yang di luar gitu. Menurut Bro Syahril. Oke, jadi mungkin gini. Kalau saya bisa kasih dulu apa sih bedanya PSI? Ya. Ya, nanti malam ini saya ada dan santai, saya bahas apa bedanya PSI, apa spesialnya PSI. Satu, bagi caleg di PSI itu tidak ada mahar sama sekali. Dan kita tidak pernah bertanya berapa modal kalian caleg, berapa kalian siapkan budget untuk caleg, itu kita tidak pernah tanyakan. Kedua, ketika caleg itu nanti terpilih jadi anggota dewan di setiap tingkatan, di PSI itu kita tidak boleh memotong sepeser pun gaji anggota dewan kita. Itu bedanya untuk masalah pencalekan, ya kan. Kedua, kadang kita berpikir gini, PSI nasionalis, yang lain juga ada kok nasionalis gitu. Cuma kalau di PSI ini kita sangat ketat, contohnya masalah anggaran. Mungkin nanti bisa di riset, ada salah satu anggota Dewan PSI dari Jakarta yang diduga sedikit ya markup anggaran lah gitu kan, walaupun secara undang-undang tidak salah, tapi DPP ambil keputusan untuk di PAW. Nah itu bukti ketegasan PSI. Kedua, PSI ini kan memang mencetak kader-kader atau dewan-dewan ini nanti menjadi anggota DPRD yang modern. Jadi ketika saya, teman-teman terpilih dari PSI di setiap tingkatan, masyarakat itu tidak perlu mengadu ke kantor DPD. Kalau misalnya nggak bisa ke kantor dewan juga nggak masalah. Cukup download di Play Store, nanti kita namanya itu ada aplikasi solidaritas. Nah, nanti ketika kita terpilih, nama kita ada di dalam. Sistemnya adalah kurang lebih sama kayak kita kasih rating ke Grab, Gojek gitu. Jadi misal saya janji sama Om Kimung, ternyata saya khawatir nih setelah terpilih, Om Kimung dan warga sekitar itu bisa kasih kita bintang 1, kita ditegur, kalau tidak ada follow up, kita akan di PLW. Oke. Nah pertanyaannya adalah, kok PSI gampang ngomong PLW, kenapa? Karena kita tidak pernah motong gaji anggota dewan, jadi ketika dewan punya kesalahan yang tidak bisa diperbaiki, ya kita juga bisa mudah PAW. Nah, jadi nggak perlulah masyarakat nanti misalnya, di mana sih rumah dewan, di mana sih kantor PSI? Langsung aja ke aplikasi itu. Langsung aja di aplikasi itu DPP pantau, nanti DPP akan kirim ke DPW dan ke DPD. Saya sebagai ketua DPD nanti akan tegur dulu terkait misalnya ada janji yang belum ditepati. Kalau misalnya memang benar adanya aduan itu, saya pastikan sebulan ke depan anggota dewan saya bukan dewan lagi. Oke, Sobat Kimung, ini Om Kimung benar-benar salah satu jurus ya. Iya, ini benar tertarik. Artinya apa? PSI ini partai yang memang secara terbuka untuk masyarakat biar tahu nih dapurnya nih. Artinya apa? Kalau di luar sana banyak partai yang tidak transparan. Nah ini aplikasi ini jujur, ini kayaknya Om Kimung udah benar doyan nih. Kalau Om Kimung misalnya milih Bro Syahril, terus nyampe di anggota dewan, kita bisa mantau nih Bro Syahril. Oh Bro Syahril pernah janji A, no kok nggak terrealisasi? Oh iya, sorry, Bro Syahril ini memegang Kerawang, Bekasi, Purwakarta. Artinya janji-janji dia untuk mewakili Kerawang, Bekasi dan Purwakarta, kalau tidak sesuai kita bisa. Dan itu bisa dikasih rating. Artinya apa? Kalau sampai itu kita melihat menghasil nilainya jelek, itu DPP itu bisa menegur. Kalau ditegur nggak bisa juga, bisa ditarik. Artinya pergantian antar waktu. Nah itu akan ditarik. Nah itu yang rugi adalah Bro Syahril sendiri. Cuman Bro Syahril atau DPP-nya juga nggak punya beban. Kenapa nggak punya beban? Mereka berjuang tanpa mengeluarkan biaya yang begitu besar. Ada tapi nggak besar. Artinya mungkin dia akan negosiasi seperti di luar negeri ya, dengan perusahaan, dengan segala macam. Artinya negosiasi yang bukan negosiasi yang macam-macam. Artinya kalau gua kepilih, gua akan perjuangan ini gitu. Gua ini itu gayanya di luar negeri seperti itu. Nah jadi Sobat Kimung,
Kalau memang kali ini mulai promosi nih. Kalau nggak tertarik dengan PSI, baru kali ini Om Kimung mulai terbuka. Tapi nggak tahu nanti ya kalau udah ketemu dengan yang lain lagi. Karena ini kan baru dengan PSI. Dan mudah-mudahan gebrakan ini bisa dipakai oleh partai lain. Kenapa? Ini yang dibutuhkan transparansi. Ya, karena kan ini menggunakan teknologi yang sudah maju untuk mendekatkan rakyat dengan yang dipilihnya, gitu. Karena kan dengan ada, sesuai dengan apa yang dicanangkan oleh ininya, kayak gitu. Ya, jadi kadang bahkan gini, salah satu cara terbesar atau cara kunci kita dalam bersosialisasi ketika ke masyarakat turun, kita ngobrol, ada satu hal yang tidak pernah, saya jamin tidak pernah disampaikan oleh caleg, bahkan dewan yang sudah terpilih dari partai lain, tapi kita sampaikan. Jadi saya mengajarkan, saya nggak tahu ya kalau untuk di daerah lain ya, tapi untuk caleg-caleg saya di Kabupaten Bekasi selalu saya ajarkan, kasih tahu ke masyarakat ketika kalian menjadi dewan gaji berapa, dana aspirasi berapa, dana reses berapa. Kenapa saya bilang gitu? Karena selama ini masyarakat tidak tahu. Saya ketika di DPR kan saya tahu anggaran-anggaran lah, khususnya anggota dewan yang tempat saya jadi staf. Itu semua diinfokan, saya bilang. Kenapa? Karena gini, contoh lah kita ambil contoh. Anggota DPR di Kabupaten Bekasi, setiap kali reses satu titik itu punya anggaran 44 juta. Sekarang kita hitung-hitung, kumpulin 30 orang dalam satu reses, apakah habis 44 juta? Nah, pertanyaan besarnya adalah, ada nggak undang-undang, hukum, atau politik di Indonesia yang mempermasalahkan ketika sisa uang reses itu di kantongnya? Pertanyaan kedua adalah, ada nggak anggota dewan yang bermasalah soal korupsi karena mengantongi uang reses? Ternyata tidak ada. Nah, selama ini ternyata celah itulah yang diambil. Dari PSI khususnya di Kabupaten Bekasi, saya selalu bilang ke teman-teman kalian, ketika kalian jadi dewan, reses di suatu tempat, ada sisa anggarannya, kasih tahu Pak RT, kasih tahu Pak RW. Jadi mohon maaf, saya bilang di PSI ini, nanti ketika teman-teman reses, bukan Bapak-bapak saya anggota dewan, habis itu oke, assalamualaikum, saya pamit, tidak. Tapi sisa anggaran itu harus dijadikan sebuah bangunan. Misal, Pak RT butuh lapangan bulu tangkis kita udah jelek nih Pak Dewan, dari situ pakai. Posyandu kita masih jelek nih, dari situ pakai. Kenapa? Karena uang reses itu, uang aspirasi bukan hak anggota DPRD. Hak anggota DPRD itu cuma gaji sama tunjangan. Kalau reses aspirasi itu harus kembali ke masyarakat. Nah, itu yang saya ajarkan teman-teman caleg DPRD Kabupaten Bekasi, Provinsi, dan DPR RI yang di lingkungan DPD. Nah, ternyata kita jabarkan itu ke masyarakat, bahkan saya tanya bahasanya dulu, Bapak atau Ibu pernah nggak ketemu dengan caleg partai lain? Pernah nggak ngomong seperti itu? Nah, ternyata celahnya itu tidak dikasih tahu. Nah, inilah yang kita mau buka. Kenapa? Karena nanti ketika kita terpilih, masyarakat ingat. Misalnya ada kader saya Bro Anto, jadi Pak Anto kan kata ketuanya kemarin anggarannya ada ini, dan ini, kok nggak ada sama sekali. Jadi itu juga menurut saya adalah masyarakat bisa jadi alarm. Ya. Tuh. Oke, gitu. Jadi ini menarik ya. Sebentar, Bang Gali, Om Kimung tertarik nih. Enak juga kayaknya ngobrol dengan Bro Taril. Ya. Jadi gua boleh agak sini ya. Oh, siap. Iya. Jadi gini, Sobat Kimung, ini bener-bener PSI, bener-bener Om Kimung dulu nggak pernah milih. Bukan nggak milih, malah banyak milih. Kalau sekarang kayaknya udah mulai goyang-goyang nih. Jadi gini, DPR, anggota dewan, itu ada haknya gaji dan tunjangan. Itu haknya. Dan ada namanya uang reses. Uang reses itu sebenarnya uang aspirasi. Pada saat dia kunjungan ke wilayahnya, misalnya kayak Bro Sarid ini, Kerawang, Bekasi, dan Purwakarta, dia ada pada masa tertentu, entah berapa bulan, dia ada kunjungan. Per 6 bulan ya. Per 6 bulan dia kunjungan ke wilayahnya. Pengen tahu, misalnya di Bekasi, dia datang nih. Apa sih yang kurang di situ? Oh, Bro, pembangunan nih jalan belum selesai, bla 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 bla. Nah, Bro Sarid ini datang membawa uang reses, uang apa namanya? Uang aspirasi. Nah, ini kalau pada saat dia kunjungan tidak habis, nah ini enaknya PSI ini, saya Om Kimung baru tahu, dia akan menyampaikan, Pak RW ini masih ada nih uang sisa nih, ini loh haknya warga sini. Nah, ini yang membuat Om Kimung tertarik ya. Jadi ini sebuah terobosan dan juga mengedukasi masyarakat supaya tahu
siapa yang benar-benar dipilih kayak gitu loh, dan juga kedepannya nggak sekedar milih udah gitu. Ya, oke. Kedepannya kayak gitu. Bro Saril megang Bekasi, Kerawang, Purwakarta. Kira-kira program apa yang pengen Bro Saril angkat? Program Untuk khusus kan Bro Saril mewakili Bekasi, Kerawang, Purwakarta. Kira-kira apa yang kurang dan mau diangkat? Pengen Di aspek atensi ya. pastinya begini lah, kalau ketika saya duduk pasti saya akan minta saya akan minta ke DPP soal Komisi Ketenagakerjaan lah ya, kalau kita bicara Bekasi, Kerawang, dan Purwakarta. Kenapa? Ini nanti agak sedikit panjang ya Om ya. Iya. Ya, apa-apa. Selama ini kan kita di masyarakat Bekasi, Kerawang, Purwakarta kadang-kadang suka kalah saing dengan teman-teman yang notabene-nya belum berKTP Bekasi. Ya, kalau saya keinginannya nanti saya sebagai anggota DPR, teman saya DPRD provinsi dan yang lain di kabupaten, kita minta bupati itu supaya membuat semacam perbu yang menyatakan, yang berisikan bahwa minimal 50% pabrik di Bekasi adalah orang-orang berKTP Bekasi. Nah, efeknya bukan hanya soal KTP. Kita mungkin tahu lah, mungkin Om Kimung, Bang Jali tahu lah. Kalau teman-teman yang belum berKTP Bekasi, gampang nggak ngambil rumah di Bekasi? Iya. Susah kan? Ngambil motor susah nggak? Bahkan mobil, motor atau apapun itu. Akhirnya teman-teman yang tidak berKTP Bekasi, di sini dia ngekos, di kampung halamannya dia punya rumah. Nah, ketika bayar PBB, PBB-nya masuk ke daerah. Iya. Nah, bayangkan ketika teman-teman yang memang belum berKTP Bekasi sudah ganti jadi KTP Bekasi, PAD kita akan nambah dari pajak, baik itu pajak kendaraan bermotor ataupun PBB. Tentunya APBD kita naik. Ada penambahan. APBD naik, tentunya kita bisa belajar di sektor misalnya APBD-nya bisa nambah 2 triliun, otomatis tunjangan untuk kesehatannya atau pendidikan pasti akan naik. Nah, dari situ saya dan ada bendahara saya di DPRD provinsi nanti mencalonkan, kita akan fokus ke situ supaya bukan masalah, kita tidak rasis, kita tidak kesukuan, tapi kita cuma pengen bahwa kalau memang kerja di Bekasi, sekiranya memang sudah karyawan tetap, gantilah KTP jadi warga Bekasi supaya dalam tanda kutip Bekasi tidak hanya dapat macet, tapi PBB-nya naik, pajak kendaraan bermotor naik, APBD-nya akhirnya pembangunan pun makin besar. Nah, ini salah satu programnya ya, apa yang mau disampaikan ya, perjuangkan. Tadi itu yang mau ditanyakan, apa kata-kata terakhir buat Saril, apa sih fokusnya? Kayaknya udah semua sih bro. Kayaknya udah semua. Jadi kalau mau ngomong lagi, ya silakan ya, mungkin ada yang mau disampaikan ke teman-teman nonton Kiamkar Channel gitu, Saril. Ya. Mau kampanye, ya silakan. Karena memang belum boleh. Belum boleh. Jadi harapan kita sih, kita di PSI ya memang sebisa mungkin kita mau mengabdi ke masyarakat. Kadang-kadang kita juga banyak stigma di masyarakat bilang bahwa partai politik atau peserta calegnya turun ketika masa kampanye saja. Tapi mohon maaf, di PSI Kabupaten Bekasi kita turun dari zaman COVID 2019 saat masker masih susah, kita sudah bagikan masker. PSI Kabupaten Bekasi pernah trending topik se-Indonesia gara-gara ketika minyak mahal, kita bikin bazar. Kita beli 18.000, kita jual ke masyarakat 10.000, dan alhamdulillah dari urunan teman-teman pengurus dan kader kita sampai hari ini, tadi saya terakhir di Jawa Timur udah titik 128. Nah, itu kita konsisten. Jadi PSI tidak hanya turun di masa kampanye, bahkan saya bisa jamin bahwa ketika PSI nanti sudah terpilih di tiap tingkatan, tidak ada waktu kita untuk ngasok. Jadi dewan, tugas kita, tugas teman-teman DPRD, DPRD provinsi atau DPR RI bukan hanya di balik meja, tapi melayani ke masyarakat. Karena bukan suatu hal yang tabu ya, bahwa setiap anggota dewan tidak kerja Senin sampai Jumat sebenarnya. Iya. Nah, sisanya kalau untuk PSI adalah turun ke masyarakat, serap aspirasinya. Jadi ya itu mungkin dari saya Bang. Sorry, cara di luar sana pengen daftar nih jadi anggota PSI, gimana? Iya. Soalnya gini, bro, Om Kimo kayaknya udah mulai jadi saat ini kita sedang menikmati Kaisang Efek. Ya, jadi selama seminggu ini sudah hampir 600 orang
daftar menjadi anggota di PSI Kabupaten Bekasi lewat online. Itu Bekasi doang ya? Bekasi Soalnya doang. Bang Jali tahu katanya udah 13.000. Di nasional itu Ya, 13.000 lebih. yang Bang Jali tahu makanya Kaisang Efek. Jadi kita sedang menikmati lah gitu Iya. bahasanya, atau saya dan pengurus DPD sedang lagi pegel-pegelnya lah jempol kita untuk follow up anggota baru. Jadi kalau untuk daftar sebagai anggota PSI bisa di siap.psi.id. Oke. Nanti disalurkan ke wilayahnya ya. Setiap teman-teman itu nanti datanya akan di-share ke masing-masing DPD. Oke. Oke, nanti Bang Jali cantumin linknya. Siap. Oke gitu. Oke, Bang, ada kata-kata terakhir mungkin Bang? Udah, pokoknya kata-kata terakhir, mudah-mudahan Om Kimung di orang kontennya Om Kimung orang awam bicara politik bisa ketemu A1 lagi nih. Kalau belum mau A1 nih. Mudah-mudahan para calon-calon yang lain kalau pengen menyampaikan aspirasinya, ya udah, ayo kita bareng-bareng dengan Om Kimung. Ya gitu. Oke. Nah, kalau Bang Jali kata-kata terakhirnya adalah semoga apa yang direncanakan oleh PSI, apa yang diinginkan itu tetap bisa dilaksanakan seandainya terpilih. Karena kan partai sosmed juga jadi juga nih. Iya. Betul ya. Cuman banyak yang ada yang direalisasikan, ada yang tidak direalisasikan. Semoga PSI jika diberi kesempatan ya kan mendapatkan amanat dari rakyat bisa tegak lurus lah dengan apa yang sudah direncanakan. Itu aja sih harapan Bang Jali dengan masyarakat. Oke, siap. Bro, terima kasih. Terima kasih ya Bro. Terima kasih, Bro. Ini waktu-waktu kita ngobrol gitu. Jadi itu aja ya teman-teman, dan semoga teman-teman lain kalau ada ya dari partai lain nggak apa-apa undang kita ini supaya bisa diskusi lah. Minimal Om Kimung tercerahkan. Ya, jelang Pilpres pemilu 2024. Terima kasih semuanya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.